Selamat pagi, Nas Valen. Ya, selamat pagi, Baik, Dok. baik. Hari ini kita akan melakukan telehealth follow up untuk pasien Bapak Andi ya, yang baru saja menjalani primary PCI 3 hari lalu. Kita akan mengevaluasi apakah ada keluhan nyeri dada dan memberikan edukasi mengenai tanda bahaya yang perlu diperhatikan. Baik, Dok. Saya akan menghubungi pasien untuk memastikan kondisinya dan memberikan edukasi mengenai pemantauan gejala setelah prosedur ya, Dok ya. Ya, baik. Pastikan pasien memahami kapan harus segera mencari pertolongan medis. Juga ingatkan tentang pentingnya konsumsi obat secara rutin dan perubahan gaya hidup sehat. Baik, Dok. Saya akan siapkan panggilannya sekarang. Baik. Nurse Fajri nih, Iya, Nurse Valen. ya sebelum saya menghubungi pasien, saya pastikan dulu semua yang dibutuhkan. Saya sudah menyiapkan formulir pencatatan medis, informasi edukasi nyeri dada, dan daftar tanda dan bahaya. Oke. Mungkin bisa menambahkan juga untuk memastikan identitas pasien saat memulai panggilan. Pastikan juga pasien memahami bahwa konsultasi ini akan dicatat dalam rekam medisnya. Apa ada lagi yang harus kita siapkan, Nurse? Saya rasa selain itu untuk dokumentasi penting juga untuk kita. Apakah kita perlu mengirim sebuah pamflet atau file di mana berisi tentang edukasi nyeri dada dan tanda gejalanya saat melakukan telehealth nanti? Sebaiknya kita langsung saja melakukan komunikasi tersebut supaya lebih mempermudah dan pasien tidak perlu membuka file dan langsung diberikan penjelasan oleh kita sebagai pemberi edukasi. Oh, oke, baik. Pastikan pasien memahami agar konsultasi ini juga penting bagi mereka. Baik, saya akan pastikan semua, Nurse. Selamat siang, Bapak Andi. Saya Suster Valen dari rumah sakit. Saya ingin melakukan follow up pasca tindakan PCI Bapak. Apakah ini waktu yang tepat untuk berbicara, Pak? Ya, selamat siang, Sus. Ya, Sus, silakan. Baik, pertama-tama saya ingin memastikan identitas Bapak. Bisa disebutkan nama lengkap dan tanggal lahir? Nama saya Andi Pratama, lahirnya di tanggal 5/6/1965, Sus. Terima kasih Bapak Andi. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Apakah ada keluhan nyeri dada, Pak? Ada sedikit nyeri sih, Sus, tadi, tapi tidak terlalu parah sih, Sus. Baik Bapak, nyeri dada setelah PCI bisa terjadi, tapi ada beberapa tanda bahaya yang perlu Bapak waspadai. Jika nyeri dada terasa semakin berat, menyebar ke lengan kiri atau rahang, disertai sesak napas atau keringat dingin, segera ke IGD atau hubungi ambulans ya, Pak. Ya, baik, Sus. Terus, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk mengurangi nyeri, Sus? Pastikan Bapak istirahat cukup, konsumsi obat sesuai resep dokter, dan hindari aktivitas berat. Jika nyeri tidak membaik setelah istirahat atau minum obat, segera cari pertolongan medis ya Pak. Oh, gitu ya, Sus, ya. Oke, baik, Sus. Saya mengerti, Sus. Terima kasih ya, Suster. Sama-sama Bapak Andi, jika ada pertanyaan atau keluhan lain, jangan ragu untuk menghubungi rumah sakit. Dan saya akan mencatat kunjungan ini dalam rekam medis Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Sama-sama Pak. Selamat sore dok. Selamat sore, Nas Valen. Ya dok, saya sudah melakukan follow up dengan pasien Bapak Andi dan Bapak Andi melaporkan nyeri dada ringan, tapi tidak ada tanda bahaya yang mengkhawatirkan. Saya sudah mengedukasikan tentang tanda-tanda yang harus diwaspadai dan pentingnya konsumsi obat teratur seperti itu. Baik, apakah pasien memahami instruksi yang diberikan, Nas? Iya dok, beliau tampaknya mengerti dan mengkonfirmasi bahwa akan segera mencari pertolongan medis jika gejala memburuk. Oh, baik, dokumentasikan kunjungan ini dalam rekam medis pasien ya. Pastikan kita menjadwalkan follow up berikutnya sesuai kebutuhan. Baik dok, saya akan membantu melengkapi dokumentasi dan menjadwalkan follow up kembali. Terima Baik, terima kasih. kasih Nas Valen. Ya, sama-sama dok.